Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update Bitcoin dan juga XRP, di mana sekarang ada informasi-informasi positif untuk kedua koin tersebut. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi terakhir kali gue bahas dari koin XRP sekitar 3 hari yang lalu. Dan kali ini pun ada sebuah informasi yang begitu positif. Bahkan ada sebuah rumor katanya XRP ini telah menyalip ataupun mengalahkan Bitcoin. Dan teruntuk Bitcoin, kali ini ada sebuah informasi yang begitu positif juga, bahwa MicroStrategy telah buyback sekitar ratusan juta US dollar. Wow, ini menarik sekali. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi? Dan ternyata untuk kondisi market cryptocurrency hari ini agak sedikit sideways, walaupun dalam sebuah market cap secara global sedang terjadi kenaikan 0,08%. Di sini ada Bitcoin yang sedang terjadi kenaikan sekitar 0,45%, tetapi dengan beberapa altcoin masih banyak yang sedang terjadi koreksi ataupun penurunan. Bahkan untuk XRP sendiri sekarang sedang terjadi penurunan sekitar 1,54%, dan untuk harga saat ini di 0,4685 US dollar. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yaitu YouToday yang memberitakan dari koin XRP. Jadi di sini XRP telah mengalahkan Bitcoin sebagai aset paling populer di Bithumb yang berbasis di negara Korea Selatan. Tapi di sini kira-kira dalam hal apa nih XRP bisa mengalahkan Bitcoin? Nah, jadi di sini cryptocurrency terbesar ke-6 berdasarkan market cap yaitu XRP telah melampaui Bitcoin sebagai aset yang paling banyak diperdagangkan di bursa Bithumb Korea Selatan. Dan menurut CoinMarketCap, XRP telah melampaui Bitcoin dalam hal volume perdagangan di Bithumb, salah satu bursa kripto terbesar di Korea Selatan. Nah, jadi ternyata di sini secara kesimpulannya, XRP telah mengalahkan Bitcoin itu dalam hal volume trading ataupun perdagangan di exchange Bithumb yang berbasis di negara Korea Selatan. Jadi sudah begitu jelas XRP mengalahkan Bitcoin itu dalam hal volume. Jadi bukan berarti XRP ini telah mengalahkan Bitcoin dalam segi market cap-nya, peringkat, dan sebagainya. Tetapi hanya dalam hal volumenya saja. Jadi untuk volume perdagangan itu adalah transaksi secara gabungan baik penjualan dan juga pembelian. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kenaikan dalam sebuah volume untuk koin XRP. Dan di bursa Bithumb, pasangan perdagangan XRP per KRW menyumbang 17,85% dari semua volume dengan total 30.818.226 US dollar dan merupakan aset yang paling banyak diperdagangkan melalui Bitcoin. Dan XRP menyalip Bitcoin dalam volume perdagangan saat ini tetap signifikan karena XRP tidak mengalami lonjakan yang akan memicu peningkatan besar dalam volume perdagangan. Dan XRP jatuh sejalan dengan sisa pasar cryptocurrency dalam 24 jam terakhir. Di sini Bitcoin turun 1,16% menjadi 30.456 US dollar. Dan XRP juga turun 1,94% dalam 24 jam terakhir menjadi 0,474 US dollar dan turun 4,14% dalam 7 hari terakhir. Nah, jadi udah jelas sekali gitu ya, walaupun dalam sebuah volume dari koin XRP terjadi kenaikan sekitar 17,85%, tapi itu tidak memicu kenaikan harga untuk koin XRP, dan bahkan XRP masih terjadi penurunan harga di atas 1%. Karena di sini mungkin terdorong juga dengan market cryptocurrency dan juga altcoin yang lebih cenderung mengalami penurunan dibandingkan dari sebagian altcoin yang sedang terjadi kenaikan hari ini, walaupun untuk Bitcoin sendiri sedang terjadi kenaikan sekitar 0,45%. Dan untuk koin XRP sendiri bahkan telah mengalami penurunan sekitar 4,14% dalam 1 minggu terakhir. Nah, jadi inilah salah satu informasi yang begitu positif untuk koin XRP. Di sini gue bisa mendapatkan benang sarinya kenapa gue menyatakan bahwa ini adalah salah satu informasi yang positif. Jadi walaupun XRP dan juga salah satu perusahaannya yaitu Ripple masih dalam tahap gugatan dan bahkan belum terselesaikan, tapi yang kita lihat mengenai ARBI dan juga komunitas koin XRP ini masih tetap aktif untuk memperdagangkan dari koin XRP. Ya, walaupun dalam sebuah harga masih terjadi koreksi sekitar 1,50%, tapi menurut gue itu adalah salah satu koreksi yang cukup wajar untuk sekelas aset cryptocurrency yang menduduki di peringkat ke-6. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada salah satu media yaitu Watcher.guru yang telah membagikan informasi yang menurut gue sangat-sangat positif sekali untuk Bitcoin.
Karena di sini MicroStrategy telah membeli kembali sekitar 12.333 Bitcoin seharga 347 juta US dollar. Wow, jadi di sini ya MicroStrategy telah mengakumulasi dari tingkat kepemilikan Bitcoinnya. Di tengah fluktuasi harga yang telah diamati pada Bitcoin dan juga mata uang kripto lainnya, akumulator jangka panjang tampaknya tetap tidak terpengaruh oleh dinamika pasar ini, dan investor institusional khususnya terus memperluas portfolio cryptocurrency mereka. Bahkan jika mereka sudah memiliki kepemilikan yang signifikan, MicroStrategy misalnya cenderung memasuki pasar Bitcoin setiap kali mereka menemukan peluang. Nah, jadi yang telah disampaikan oleh MicroStrategy ataupun Michael Saylor sendiri, dia tidak akan berhenti untuk membeli Bitcoin berapapun harga daripada Bitcoin sebelum yang menurut mereka wallet ataupun dompet mereka itu sudah terisi secara signifikan atau terisi penuh. Jadi itulah yang telah disampaikan oleh MicroStrategy ataupun CEO-nya yang bernama Michael Saylor. Jadi intinya, walaupun dalam sebuah fluktuasi harga ini selalu terjadi, karena memang yang namanya fluktuatif itu tidak bisa diperkirakan. Jadi setiap detik, setiap jam, dan bahkan setiap hari ini akan terjadi naik turun dalam sebuah harga aset tersebut. Dan untuk MicroStrategy sendiri pun dia akan tetap masuk ataupun membeli ketika menurut beliau itu adanya peluang. MicroStrategy telah memiliki sekitar 152.333 Bitcoin. Pembelian terakhir MicroStrategy adalah pada tanggal 5 April 2023, dan Michael Saylor telah membeli 1045 Bitcoin seharga 29,3 juta US dollar saat Bitcoin diperdagangkan dalam kisaran 28.000 US dollar. Nah, jadi perusahaan MicroStrategy sampai dengan sejauh ini telah memiliki sekitar 152.333 keping Bitcoin. Wow. Dan pada tanggal 5 April 2023 inilah terakhir dia membeli dari Bitcoin sekitar 1045 keping Bitcoin pasca Bitcoin di harga 28.000 US dollar. Dan ternyata pembelian kali ini jauh lebih tinggi dan jauh lebih mahal dibandingkan pembelian sebelumnya. Karena pada tanggal 5 April dia hanya membeli sekitar 1000-an aja ya, 1000-an keping Bitcoin dan di harga 28.000 US dollar. Tapi kali ini di saat Bitcoin di harga 30.000 dolar, ternyata MicroStrategy telah membeli di atas 10.000 keping Bitcoin, atau lebih tepatnya di 12.333 keping Bitcoin senilai 347 juta US dollar. Dan yang telah disampaikan oleh salah satu CEO dari perusahaan MicroStrategy yaitu Michael Saylor, dia telah menyampaikan, jadi tampaknya dia tetap bersikeras gitu ya, tetap lihat Bitcoinnya meskipun mengalami pasang surut dan juga kerugian. Dan bisnis ini berorientasi jangka panjang dan tidak memiliki rencana segera untuk menjual Bitcoinnya. Nah, jadi memang tujuan dari MicroStrategy, salah satu perusahaan yang telah dikelola oleh Michael Saylor, jadi dia memang sama sekali tidak memiliki niat bakalan menjual daripada Bitcoin. Dan bahkan salah satu CEO dari perusahaan MicroStrategy yang bernama Michael Saylor, dia masih tetap optimis dan juga yakin Bitcoin akan jauh lebih mahal di masa depan. Makanya sampai dengan sejauh ini dia belum ada niat sama sekali bakalan menjual daripada Bitcoin yang telah dimilikinya, dengan total sampai dengan sejauh ini yang telah dimiliki oleh perusahaan MicroStrategy sekitar 152.333 keping Bitcoin. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.